Oh, hai! Selamat datang lagi di channel Gobang EQ TV. Ini adalah jaket terbaru dari mereknya Nomaden di sini, dan jaket ini kemarin lu pun mungkin udah lihat video tesnya, karena jaket ini udah gua tes di air terjun. Untuk apa? Untuk mengetahui ketahanan waterproofnya itu kayak gimana. Tapi kalau emang lu pengen nonton full, silahkan tonton video sebelumnya aja. Jadi ini jaket terbaru dari mereknya Nomaden. Beberapa kali gua nge-review produk-produk Nomaden, dan gua ngeliat dan memperhatikan peningkatan kualitas yang terus-menerus dilakukan oleh Nomaden ini. Salah satunya jaket ini terasa banget perbedaannya dibandingkan jaket-jaket waterproof Nomaden yang sebelum-sebelumnya. Ini jaket serinya Waikuri, ini nama serinya nih. Nah ini serinya Waikuri dari Nomaden ini, dan jaket ini yang langsung narik mata gue sebetulnya kombinasi warna atau beberapa warna yang mendominasi di sini. Jadi jaket ini sebetulnya didominasi oleh warna yang terang di sini, warna putih atau light gray di sini. Jadi warna putihnya itu ada di depan, terus di lengan sampai ke bagian belakang sini. Jadi gue pikir kemarin tuh belakangnya bakal warna orange juga. Putihnya itu cuma di depan doang lah. Ternyata yang mendominasi itu warna yang terang di sini, warna putih. Dan banyak pilihan-pilihan warnanya. Kurang lebih ada 5 pilihan warna. Nanti gue kasih lihat untuk pilihan-pilihan warnanya di sini. Dan untuk harga jaket ini 425.000. Menurut gue ini harga yang masih terjangkau, mengingat jaket ini punya ketahanan air yang bagus. Karena jaket ini pakai bahan Gore-Tex 3 layer. Nanti gue bahas di bagian pembahasan bahan jaket ini. Dan untuk size yang gue pakai ini size M, karena gue selalu pakai size M untuk produk-produk dari Nomaden ini. Dan pilihan size-nya ada M, L, XL, dan double XL. Jadi ada 4 ukuran yang bisa lu pilih di sini. Nanti size chart-nya pun gue tunjukin di sini biar lu bisa tahu ukuran mana yang pas buat lu pakai. Dan fungsi jaket ini tentunya untuk outer layer. Jadi ketika lu nantinya naik gunung, biasanya gua memakai layering jaket atau sistem layering. Layering paling luar itu ya jaket-jaket outer kayak gini yang fungsinya untuk menahan angin dan menahan air juga ketika mungkin tiba-tiba hujan. Terus sisanya tinggal pakai mid layer dan pakai base layer aja. Tapi di sini ada lapisan di bagian dalam pakai bahan puring, nanti kita lihat ketika ngebahas bagian dalam. Kalau lihat sedetail ini bahannya itu permukaannya polos kayak gini aja. Nggak ada rip stopnya dan terasa tebal untuk bahan yang dipakai di sini. Dan bahan yang dipakai di sini pakai bahan Gore-Tex 3 layer. Jadi bahan Gore-Tex itu salah satu bahan yang cakep lah untuk dijadikan sebagai jaket waterproof, dan biasanya digunakan di jaket-jaket brand internasional. Cuman akhir-akhir ini mungkin di lokal kita bahannya tersedia mungkin ya, karena memang banyak juga jaket-jaket yang akhirnya pakai bahan-bahan Gore-Tex, termasuk jaket Nomaden ini. Untuk bahan yang warna putih ini sebetulnya terasa lebih tipis nih, nggak setebal yang warna orange nih. Jadi ketika nantinya lu punya jaket ini, lu pasti ngerasain perbedaan gramasinya dan perbedaan ketebalannya juga. Untuk yang warna putih ini sedikit lebih tipis, untuk yang oranye ini agak tebal. Dan jaket ini udah full sim seal ya. Jadi di semua pola jahitan yang ada di sini udah dilapisi oleh sim seal. Jadi kemungkinan air akan rembes melalui lubang-lubang bekas jarum jahitan itu kecil kemungkinannya. Ketika kemarin gua tes di air terjun pun hanya di bagian belakang sini doang yang kemarin tembus itu. Sisanya aman banget. Ketika jaket dari merek Bogabu itu parah di bagian pundaknya. Lebih banyak lah rembesnya dibandingkan Nomaden ini. Termasuk yang Big Armor juga lebih banyak yang rembes di bagian pundak. Kalau Nomaden Waikuri ini hanya sedikit aja. Lu bisa tonton di video sebelumnya aja. Oke, sekarang gue ngebahas fitur-fitur yang ada di jaket ini. Gue bahas di bagian hoodie-nya dulu. Jadi jaket ini hoodie-nya model Gore-Core. Gue pindahin dulu untuk mikrofonnya, karena Gore-Core ini lagi rame banget nih. Oke, di bagian atas dulu nih sebelum gue kencengin di bagian tali-talinya. Di bagian atasnya ini pakai ada bahan-bahan kaku gitu, jadi untuk ngebentuk topi di bagian hoodie-nya nih. Terus di kanan sini ada tali untuk lo kencengin. Sebenarnya talinya bisa ditarik dari sini nih, karena di sini ada detail kecil nih. Si tali elastisnya itu ada buletan gitu untuk memudahkan menarik. Tapi untuk lebih merapihkan biar nggak ngewer-ngewer gini, ditarik dari bawah sini aja.
Nah, begitupun di sebelah kanan sini langsung tarik aja. Oke. Di sini dulu boleh, terus ditarik dari sini. Nah, gitu. Terus di bagian belakang masih ada tali lagi. Pakai stopper yang bagus di sini. Oke, jadi ketika dikencangkan di ketiga stoppernya, jadi tampilannya kayak gini. Dan terus terang ketika kemarin gue nyobain keempat jaket lokal yang di video sebelumnya itu, hoodie yang ada di sini terasa paling aman, terasa paling tebal, nempel atau meluk di kepala gua, dan ketika dihajar oleh air dari atas itu terasa nyaman dan ngerasa aman aja memakai pelukan hoodie yang ada di jaket ini. Kayaknya gara-gara pola yang ada di hoodie-nya itu kan beda-beda tuh. Jadi dari keempat jaket yang kemarin gua pakai itu, ya entah kenapa ini paling nyaman. Ditambah lagi jaket ini posisinya terakhir gua coba, jadi gua setelah nyobain 3 jaket di bagian hoodie-nya ini terasa paling tebal pelukannya dan ngerasa aman aja ketika dihajar oleh air dari atas. Itu untuk di bagian hoodie-nya. Sekarang di bagian depan sini. Di bagian depan sini tadi ada tali untuk menarik ikatan hoodie ya. Terus di bagian depannya sini ada logo Nomaden. Ini logonya dibordir, bukan disablon, dan jangan khawatir, bordirnya pun udah pakai sealer di sini. Jadi nggak tembus lewat bordiran ini. Terus di bagian dekat logonya itu ada zipper pakai daun waterproof, dan ketika gua lihat di sini ini cukup untuk 1 atau 2 HP karena luas, dan di kanannya nggak ada, di bagian bawahnya ada 2 saku juga pakai zipper waterproof juga di kiri dan di sebelah kanan sini. Nah ini bagian dalamnya bukan pakai kain gitu, tapi pakai puring di sini. Nah ini salah satu detail bagus nih. Jadi di setiap ujung kepala resletingnya ada puller kayak gini nih. Udah ada namanya Nomaden di sini, ada logonya juga. Jadi biasanya sih ini kayak menunjukkan keseriusan, kejelian dari R&D brandnya sih, atau R&D produk ini khususnya. Setiap resletingnya udah ada puller gitu. Jadi serius gitu kelihatannya. Terus di bagian kanan sini polos aja nggak ada apa-apa. Nah di sini ada sedikit pola nih. Kalau di celana panjang itu namanya articulate knits. Kalau ini gua nggak tahu namanya apa di sini. Yang pasti ada pola yang dibentuk agar ketika tangan lo ini nekuk, dia nggak terasa kaku dan nggak terasa neken aja, karena ada pola yang dibentuk di sini. Diususkan memang ketika tangannya yang melipat kayak gini. Nah, yang ngebedain di kanan dan di kiri sini tadi ada tulisan Waikuri-nya. Nah, ada bagian yang beda juga di lingkar lengannya. Jadi lingkar lengannya ini nggak pakai velcro sama sekali. Biasanya kalau nggak pakai velcro, full pakai bahan karet. Kalau ini bagian warna putihnya ini pakai bahan karet atau elastis. Tuh. Terus bagian atasnya ini hanya dibentuk kayak gini aja. Jadi sebetulnya nggak perlu mengatur lingkaran dari lubang lengan yang ada di sini. Jadi emang udah pas aja ketika tangan kayak gini, nggak turun banget. Dan ternyata nyaman-nyaman aja nggak pakai velcro kayak gini. Tapi memang resiko jaket putih kayak gini ya ini nih. Lu bisa lihat nih. Ini baru dipakai sekali. Tuh, kemarin nggak telat juga tuh untuk nyucinya, tapi warna-warna putih kayak gini mudah kotor, lebih tepatnya mudah kelihatan kotor di sini tuh. Terus ya di beberapa pojok-pojok bagian ya kerasa banget lah kotor-kotornya, karena warna putih ini benar-benar mendominasi banget. Terus kita ke bagian pinggangnya. Terus di bagian pinggangnya ada 2 tali elastis menggunakan stopper yang ada di sini, kanan dan kiri. Tuh, jadi aman. Bagian belakangnya kayak gini. Nah, di bagian belakang ini ada yang beda. Memang di sini ada pocket tambahan, dan pocketnya ini sebetulnya bisa dikeluarin kayak gini nih. Nah, karena pocket yang ada di sini bisa dijadikan sebagai packaging dari jaket ini. Jadi ketika nantinya lu beli jaket ini, lu udah dapat pouchnya. Nanti gue liatin cara ngelipetnya kayak gimana dan ngebuka jaket ini kayak gimana ketika memfungsikan pouch yang include di sini.
Dan agak jarang jaket waterproof yang ngasih packaging atau ngasih pouch kayak gini. Dan pouchnya ini tidak rawan untuk hilang dan nggak mungkin hilang tentunya. Karena biasanya ketika pouchnya itu terpisah, resiko yang punya kebiasaan jorok itu ya sering hilang. Kalau ini kemungkinan hilangnya kecil kecuali jaketnya hilang karena pouchnya atau packagingnya ini nempel di bagian punggung jaketnya. Oke, sekarang gua bahas di bagian dalam jaket ini. Resleting utamanya udah pakai zipper waterproof juga. Jadi terbilangnya jaket ini udah full waterproof untuk zippernya. Oke, kita lihat di bagian dalam. Nah, di bagian dalamnya ini ada lapisan lagi pakai puring di sini tuh. Kanan, kiri sampai ke lengan. Sampai ke lengan pun udah pakai bahan puring. Karena ada beberapa tipe jaket. Ada jaketnya itu bener-bener satu layer aja kayak jaketnya Altitude Gear serinya Hurricane itu bener-bener kelihatan untuk pola-polanya, sealernya itu kelihatan karena memang hanya ada satu lapis aja. Kalau ini nggak kelihatan kan sealernya karena ada tambahan puring di sini. Enaknya memang ketika pakai puring kayak gini, ketika lu keringetan, kulit lu itu nggak nempel ke bahan atau kain Gore-Tex-nya. Karena kalau nempel itu biasanya suka lengket dan kerasa aneh aja gitu, nggak nyaman. Kalau ini ada puring jadi buat gua sih terasa lebih nyaman. Terus di sebelah kanan sini ada pocket untuk nyimpen handphone atau beberapa barang-barang kecil. Di sini bisa. Pocket yang sebelah kanan ini pakai resleting penutupannya dan di sini ada detail kecil, bagus nih. Ini biasanya gua fungsikan untuk menggantungkan kunci-kunci rumah atau kunci motor mungkin. Bisa disimpan di sini atau apapun itu yang bisa digantung di sini, karabiner dan lain-lain bisa difungsikan. Di sini ada logo Nomaden, ada barcode juga di sini. Terus di sebelah kirinya nggak ada pocket sama sekali. Dan puringnya ini full ya sampai ke bagian hoodie. Karena ada beberapa jaket juga yang lapisannya itu tidak sampai ke hoodie, tidak menerus ke hoodie. Kalau ini menerus sampai ke hoodie. Oke, sekarang gua akan ngomongin kelebihan dan kekurangan dari jaket Nomaden Waikuri series ini. Gua ngomongin kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama adalah tentunya ketahanan airnya udah gua tes, udah gua buktiin, ada videonya juga, silahkan lu lihat dan bisa gua nilai posisi jaket ini tuh ya juara pertama atau juara kedua lah. Karena ketika kemarin 4 jaket gua tes itu, Bogabo rembesnya paling banyak di bagian pundak. Terus untuk Big Armor itu lumayan banyak, walaupun lebih banyak Bogabo di bagian pundaknya. Terus Altitude Gear ini enggak rembes sama sekali di bagian pundak, tapi justru di bagian leher rembes. Nah, Nomaden ini yang terakhir ini di bagian lehernya ini atau di bagian depannya itu aman. Nggak ada yang tembus sama sekali. Di bagian pundaknya hanya rembes sedikit aja. Jadi bisa gue bilang ya, juara kedua atau juara pertama lah. Terus kelebihan yang berikutnya untuk fungsi windproof yang ada di jaket ini, kemarin gue pakai motoran pulang dari ngetes jaket itu di Curug Nangka. Itu pulangnya ya dipakai nyetir motor dengan kecepatan rata-rata di 80 km per jam bahkan bisa 100 km per jam dan fitur windproofnya ya kerasa banget. Jadi itu nanti akan lu rasain juga fiturnya ketika terjadi angin kencang mungkin ketika lu ada di puncak gunung. Nah itu fungsinya udah gua coba juga kemarin dan terbilangnya aman. Kelebihan yang berikutnya, gua ngerasa nyaman dan entah kenapa ngerasa aman juga ketika kemarin gua nyobain 4 jaket Bogabo, Altitude Gear dan Big Armor itu hoodie-nya ya normal aja terasanya. Tapi ketika terakhir gua nyobain jaket ini, entah kenapa terasa tebel, hoodie yang nempel, terus terasa nyaman dan aman juga ketika dihajar kepala gua oleh intensitas air terjun yang terbilangnya ya intensitasnya tinggi. Ya dari keempat jaket itu, hoodie yang ada di sini terasa lebih aman dan nyaman menurut gua. Kelebihan yang berikutnya, kombinasi warna yang dipilih oleh Nomaden di jaket Waikuri-nya ini, gua suka sih. Ada beberapa warna-warna baru yang sebelumnya nggak muncul dan didominasinya oleh warna putih di sini ngebuat jaket ini terasa elegan. Walaupun akhirnya ya mudah kelihatan kotor, yaitu konsekuensi lah untuk jaket-jaket yang warna dominasinya itu putih kayak gini. Kelebihan yang berikutnya untuk resleting yang ada di luar jaket ini udah full pakai zipper yang waterproof semua kecuali di bagian dalam karena emang nggak perlu untuk di bagian dalam. Jadi ketika lu nyimpen di saku-saku jaket ini, entah itu di bawah ataupun di bagian dada,
kemungkinannya akan aman karena bahannya waterproof, pakai sealer juga, resletingnya ada waterproof juga. Dan tentunya untuk resletingnya pakai YKK karena emang Nomaden akhir-akhir ini konsisten lah, selalu pakai YKK terus. Kelebihan yang berikutnya, kalau gue suruh milih, lebih baik jaket waterproof yang satu lapis aja, nggak ada puring kayak gini, atau dengan adanya puring. Kalau gue pribadi lebih suka ada puring kayak gini sih, jadi terasa lebih nyaman aja buat gue pribadi. Kelebihan yang berikutnya, detail-detail kecil di jaket ini gue perhatiin semakin bagus juga. Dulu stopper-stopper kayak gini di jaket Tobasa itu gue bilang kurang bagus. Sekarang udah bagus stopper-stoppernya. Terus tali elastisnya juga udah bagus. Terus tambahin stopper yang bulat di sini itu mempermudah untuk gue setting-setting di pinggang, entah itu di hoodie. Jadi detail-detail kecilnya ditingkatkan terus oleh Nomaden. Kelebihan yang terakhir, jaket ini punya packaging atau punya pouch yang nempel di bagian punggung jaketnya, dan agak jarang jaket waterproof kayak gini punya pouch atau punya packaging, apalagi packagingnya ngegabung kayak gini. Jadi itu satu hal yang unik juga. Dan ketika jaket ini berhasil dilipat, dimasukin ke pouch, ukuran pouchnya pun jadi tidak terlalu besar rasanya. Ketika di packing ke carrier pun rasanya nggak terlalu besar dibandingkan nggak pakai pouch sama sekali. Sekarang gue akan ngomongin kekurangan yang ada di jaket ini. Kekurangan yang pertama tentunya mudah banget terlihat kotor untuk jaket ini. Apalagi ketika dilihat secara detail gitu ya, di lipatan-lipatan kayak gini. Kebanyakan sih di warna putihnya memang. Di lipatan-lipatan kayak gini, terus di sudut-sudut pola kayak gini. Ketika kemarin dipakai sekali, udah ada yang kerasa kotor. Kalau warnanya gelap mungkin ya kotor juga, tapi nggak terlalu kelihatan. Ya itu resiko sih ketika lu punya jaket yang didominasi oleh warna terang di sini. Ini warna terangnya bukan hanya putih ya, tapi orange-nya pun termasuk warna terang dan termasuk mudah terlihat kotor juga. Jadi, dan semua pilihan warna yang disediakan oleh Nomaden Waikuri ini rata-rata warna cerah semua. Jadi ya harus pinter-pinter lu menggunakan jaketnya aja deh. Atau kalau memang lu nggak mau terbebani dengan pemakaian jaket yang hati-hati, sehabis pulang naik gunung, langsung rendam, langsung cuci untuk jaket ini. Kekurangan yang berikutnya, dibandingkan jaket-jaket yang tidak full sealer, lu ketika punya jaket ini harus melakukan perawatan yang ekstra terbilangnya. Yang pertama, yang awal tadi, warnanya terang. Terus yang kedua, di jaket ini, di setiap pola jahitannya itu ada sealer untuk menutup lubang-lubang bekas jarum jahitan, untuk menahan air biar nggak masuk ke bagian dalam tentunya. Sealer itu musuh beratnya atau musuh utamanya itu jamur. Makanya ketika lu punya jaket ini, perawatannya harus bagus, pencuciannya juga harus benar, terus penyimpanannya pun harus benar. Jadi emang agak ekstra ketika lu punya jaket yang kualitasnya kayak gini. Kekurangan yang berikutnya, gua ngeliat celah kecil di sini, di tali-tali elastis yang ada di hoodie, terus di bagian pinggang ini, langsung ada yang kotor atau gara-gara karat dari besi yang ada di stopper. Karena warnanya putih aja nih. Kalau tali elastisnya warna hitam mungkin nggak terlalu kelihatan. Ini gara-gara warna putih aja yang dipilih. Kekurangan yang terakhir, yang tadi gue bilang jaket ini punya pouch yang ada di punggung, tapi memang harus sedikit sabar untuk melipatnya dan harus benar juga untuk melipatnya. Harus benar-benar diprediksi bakalan cukup lah di pouch yang ada di sini. Kalau cukup, konsekuensi yang lu dapetin jadi terasa kecil lipatan jaketnya. Tapi kalau nggak sabar dan salah ngelipetnya, jadi kesal sendiri gitu. Kok nggak masuk-masuk jaketnya? Jadi lu ngerasa ini pouchnya kekecilan nih. Padahal kalau tahu lipetannya, sabar juga ya akan masuk untuk jaket ini. Oke, itu aja menurut gua. Kalau emang lu suka dengan jaket ini, silakan lu sikat aja. Udah gua cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini. Kalau suka dengan video ini, silakan di like sama di share. Kalau emang lu suka dengan channel ini, silakan di subscribe aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.